membuat ini kafe ini. Jadi kafe ini namanya Kopak Space. Jadi dulu itu kalau ngomong kita kopak, yuk kopak itu kopi pagi ya. Nah akhirnya saya teringat dengan kopak-kopak, akhirnya saya namai itu, dan alhamdulillah sampai saat ini ya kita bisa memberikan apa ya, sebagian usaha ini untuk merekrut tenaga kerja, kita bisa membantu teman-teman semuanya, karena saya ini nggak akan apa namanya, saya tidak akan pernah lupa dengan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang dulunya ikut, yuk kita jalan yuk, ayo ngopi yuk, ayo kita ngobrol, saya nggak akan mikirkan tentang materi ini. Karena apa? Apapun bentuknya, kita berusaha apapun, jadi kita hanya bersandar semuanya hanya milik Allah. Jadi saya yakin bahwa semua yang kita kerjakan didasari dengan bismillah, dan kita dasari ini semua karena Allah, insya Allah kita akan dilancarkan semua. Jadi mungkin omset saya sampai puluhan juta, pernah sampai hampir 100 juta pernah itu omset saya, itu bersih itu. Nah oleh sebab itu saya pernah ingat kata-kata ibu saya, kamu dapat rezeki berapapun, jangan sampai lupakan orang-orang yang ada di bawahmu. Nah yang bisa menstabilkan saat usahamu itu bisa lancar adalah sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Nur Arifin. Saya seorang purnawirawan TNI yang baru lulus dari TNI, dan saat ini saya mengelola sebuah warung kopi atau kafe yang ada di Kota Kediri. Saya masuk TNI tahun 1991. Saat itu saya, sebelum masuk TNI itu saya bekerja di salah satu pabrik permen yang ada di Kota Kediri. Nah di situ ada pengumuman bahwa ada penerimaan TNI. Saya nggak tahu TNI itu ada pangkat-pangkat, yang penting saya masuk TNI gitu aja lah. Di saat saya masuk Tamtama tahun 1991. Nah di saat itu saya masuk pendidikan selama kurang lebih 7 bulan. Saya mengambil infanteri, dan alhamdulillah saya bisa masuk di batalion pemukul kodam. Saat itu 507 Sikatan, saat ini batalion 500 Raider. Nah perjalanan saya di dalam militer, saya pernah bertugas di beberapa wilayah saat itu konflik ya. Ada tahun 92 saat saya masih baru lulus itu, masih usia 19 tahun, saya sudah dikirim ke daerah dulu Timur Timur. Nah Timur Timur atau sekarang Timor Leste ya. Nah, saat itu 92, setelah itu 96, terus 99, dan setelah 99 saya di perbatasan. Tahun 2001 saya dikirim ke Aceh, saat itu konflik Aceh, dan di sana 1 tahun. Setelah itu saya kembali lagi ke Aceh tahun 2023 sampai 17 bulan. Ini luar biasa pengalaman saya menginjakkan kaki mulai dari ujung sampai ujung. Saya saat itu menikah tahun 99. Ini ada sebuah cerita lucu. Di saat saya itu nikah dengan istri saya, setelah selesai tanda tangan komandan batalion dan nikah resmi di kampung, dalam jangka waktu 2 minggu itu ada sebuah perintah mendadak. Saat itu hari Jumat, saya ingat hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ada alarm. Alarm semuanya kumpul di batalion Sikatan dulunya. Di saat kumpul itu kita
biasa. Ini latihan, kita mungkin latihan nih. Ternyata Pangdam langsung masuk ke dalam batalion dan memerintahkan saat itu kita berangkat ke Timur Timur, saat itu jejak pendapat. Nah, waktu itu masih mau pisahnya Timor Leste atau Timur Timur yang dulu. Jadi saya nikah 2 minggu, setelah itu langsung berangkat naik pesawat terbang. Jadi saya enggak, istri saya ya saya pamiti hanya, loh kok seperti ini tentara itu. Ya memang siap semuanya, harus siap semuanya. Jadi kami langsung di alarm berangkatlah ke Timur Timur, saat itu jejak pendapat. Sampai di sana kita naik pesawat Hercules, mendarat di Timur Timur, menjalankan perdamaian, atau kalau kita dulu istilahnya menjaga kestabilitasan, karena di saat itu di Timur Timur kacau. Nah, di situ saya mendarat dan sampai serah terima kepada pasukan UNAMED yang dulu itu dari Australia. Nah, setelah dari sana kami kurang lebih 4 bulan, karena harus ada sebuah MOU internasional, tentara Indonesia ditarik dan di sana diberikan oleh tentara PBB yaitu UNAMED. Akhirnya kami kembali tahun 99. Jangka waktu saya pulang kurang lebih 5 bulan, saya berangkat lagi ke perbatasan. Saat itu masih eksodus pengungsi dari Timur Timur yang ke Kupang, itu rentan di perbatasan, dan itu kita sering hampir bertempur dengan pasukan UNAMED saat itu, karena di perbatasan itu rawan sekali antara Timor Leste dengan Indonesia. Nah, di sana kami di perbatasan dengan pembinaan kepada pengungsi-pengungsi yang dari Timor Leste saat itu atau Timur Timur. Nah, karena mereka masih terbawa emosi karena Timur Timur lepas. Nah, inilah kita yang selalu mengawal dari pengungsi-pengungsi tersebut. Nah, pada tahun 2001, saya ingat bulan April, karena posisi Aceh itu sudah bergejolak, sudah istilahnya dulunya itu pengembalian stabilitasan keamanan nasional. Jadi kami langsung 21 April 2001 saya langsung berangkat lagi ke Aceh. Nah, di Aceh inilah banyak kisah-kisah lucu di dalam pertempuran itu. Jadi seakan-akan kita dulu itu logistik itu sering terlambat, tetapi di saat saya penugasan pertama itu sebagai pasukan pemukul. Jadi mulai dari Aceh Barat sampai Aceh Selatan itu saya harus membabat kita ujung tombaknya. Jadi saat kita menguasai satu daerah, nah disitulah sering kontak senjata, sampai banyak teman saya yang meninggal, yang luka, itu banyak sekali. Jadi itu kisah-kisah yang selama saya jadi militer yang benar-benar nyawa itu di ujung kepala. Ini ada banyak kisah-kisah lucu. Ada teman saya yang namanya dulu itu di Aceh itu GLM. Kalau orang Aceh mengatakan gelendung langsung mati, tetapi kalau di militer itu senjatanya itu kan launcher mortir yang segini ini. Jadi ada teman saya dan saya itu saat kontak senjata, peluru itu nyangkut di rangsel, dia lari ini, asapnya sudah mengebul. Itu kalau untuk menghancurkan mobil atau kendaraan itu sudah meledak. Tapi di saat nyangkut ini nggak meletus. Setelah kita teriaki, rangsel ini dibuang, was, baru lari, baru meledak. Nah, seperti itu kita ambil hikmahnya. Kalau memang belum waktunya meninggal, ya itulah keputusan Allah yang terbaik, ya itulah. Jadi Allah itu yang memberikan semuanya di dunia ini. Ini pelajaran bagi saya saat itu. Di kesatuan berapa tahun? Saya di Kesatuan Tempur
16 tahun. Setelah itu saya harus dari pasukan tempur, kita karena usia dan fisik mulai sudah menurun, kita diarahkan ke di bagian-bagian yang Satkolwil. Jadi satuan komando kewilayahan itu seperti ke Kodam. Saya di Kodam ada sekitar 6 tahun. Setelah itu saya pindahlah ke Kota Kediri, yaitu di Kodim 0809 tahun 2013. Jadi saat itu kami di Surabaya itu adalah ini kita ngomong lingkungan ya. Lingkungan itu penuh dengan hal-hal yang ada positif, ada negatif. Saat itu saya ya sudah ranahnya negatif ya. Ini sebenarnya nggak boleh dicontoh. Jadi saat kita masih aktif itu banyak hal-hal yang konyol yang kita lakukan karena kita tidak memahami tentang hidup ini bagaimana. Ini masih muda kita. Jadi saya sampai masuk rumah tahanan militer. Jadi saya jadi napi ya, narapidana selama 3 bulan karena kenakalan-kenakalan, dan saya dulu orangnya itu ekstrim gitu. Jadi kalau tidak ada yang benar-benar istilahnya sesuai dengan hati saya itu saya akan ekstrim. Padahal itu di militer itu sudah dilarang penuh, nggak boleh seperti itu. Karena berhubung saya ekstrim dan saya ingin istilahnya keadilan itu harus bagaimana sih? Nah di tentara ini kan hak hidup, hak dasar kita kan diberikan kepada negara. Nah setelah saya masuk di dalam RTM, itulah saya mengerti tentang bagaimana kehidupan. Saya mempelajari tentang agama saya akan lebih sadar, introspeksi. Kenapa saya sampai seperti ini? Oh ternyata Allah itu mengingatkan saya, Abu, kamu jangan nakal-nakal, diselentik, gitu. Jadi saya masuk di RTM itu. Hanya hal-hal disitulah akhirnya saya menemukan tentang kehidupan bersama-sama dengan orang itu tidak harus kita yang menang. Ego itu nggak boleh dibawa sampai kapanpun. Jadi kita harus tahu bagaimana berkomunikasi, etika, seperti itulah. Momen hijrah saya di saat itu. Jadi saya sadar bahwa saya terlalu sombong. Sombong saya bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Nah di saat itu saya sadar, oh saya selama hidup itu jauh dengan Tuhan. Nah di saat saya jauh dengan Tuhan ini, kalau Tuhan sudah memberikan sebuah hukuman di dunia, ini luar biasa. Akhirnya saya memperdalam di situ. Jadi apapun semuanya ini saya kembalikan lagi bahwa keputusan Allah ini yang terbaik untuk membuat saya hijrah di dalam berkehidupan itu. Di saat saya pindah di Kodim Kediri, saya harus merubah tentang saya seorang militer dan saya diberi jabatan di dalam Satkolwil ini adalah Babinsa. Nah inilah saya mempelajari Babinsa itu makanan apa sih, saya harus mempelajari di situ. Di saat saya mempelajari Babinsa ini harus bagaimana. Di situ juga ada beberapa buku panduan tentang metode binter atau mungkin tentang apalah, yang penting kita itu bisa, Babinsa itu adalah ujung tombak dari TNI. Di saat kita hadir di tengah-tengah masyarakat itu menjadikan sebuah solusi untuk apapun permasalahan di masyarakat. Jadi saat itu saya merasa mempunyai sebuah misi, atau saya ingin menebus dosa-dosa saya saat waktu saya di remaja militer. Jadi ingin mengabdikan. Saat itu tahun 2015 saya itu melihat anak-anak muda ini di warung kopi, di apa ini main HP begini-begini. Akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan para pemuda-pemuda. Ternyata anak muda-muda ini luar biasa, dia mempunyai skill hebat. Inilah yang mendorong saya mendekati para pemuda. Pemuda inilah akhirnya saya berpunya pikiran,
di saat saya usia sekarang, pemuda ini nanti 10-20 tahun inilah nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin kita, dan kitalah yang harus memberikan sebuah wadah atau jalan agar tidak menjadikan sebuah pemuda ini salah jalur. Nah, inilah tugas-tugas kita yang saat itu. Nah, akhirnya saya bisa masuk ke dalam kepemudaan, mulai Karang Taruna, ke teman-teman media. Wah, saya terima kasih banyak dengan teman-teman media. Di Kota Kediri ini, saya kenal media itu banyak sekali, karena harus belajar bagaimana sih media. Jadi media kalau anggapan saya itu begini, media membuat sebuah catatan berita itu untuk melaporkan kepada seluruh masyarakat. Tetapi saya membuat sebuah laporan, ini kita laporkan kepada pimpinan, kan sama saja. Jadi masyarakat juga perlu informasi, kita juga perlu informasi. Ini ada namanya, saya juga besarnya seperti ini juga dari teman-teman media, dari pemuda. Nah, akhirnya kami tahun 2021 bersama dengan pemuda ini, karena mereka punya basic yang luar biasa, akhirnya kita membuat sebuah film panjang. Nah, film panjang ini lucu sekali, non budgeter, kita itu urunan. Jadi sampai ada cerita, jadi teman-teman ini urunan, akhirnya ada sebuah kita punya karya namanya film Peka 1, jadi Pejuang Kampung. Ini disponsori atau dimotori oleh anak-anak Karang Taruna Kota Kediri. Kita itu tidak punya basic tentang perfilman atau acting, tapi kita mau belajar. Anak-anak juga mau belajar bagaimana rasanya di hadapan kamera, bagaimana kita menghafal teks yang diberikan sutradara. Sutradaranya juga dari Karang Taruna. Alhamdulillah bisa masuklah ke dalam YouTube. Nah, setelah itu ada COVID, inilah kami harus agak sedikit istilahnya merenggangkan kegiatan dan karena ada COVID. Nah, di saat tahun 2021 kita diberi kesempatan dengan teman-teman untuk membuat film lagi, karya yang lebih clear lagi, yaitu Peka 2. Nah, inilah Peka 2 ini. Film-film ini mengisahkan atau menceritakan tentang konflik-konflik yang ada di lingkungan, di organisasi. Makanya pemuda yang sering ikut berorganisasi ini akan menjadi sebuah dasar, dia akan menjadi sebuah leader-leader. Kalau saya lihat itu anak muda yang ikut di dalam organisasi itu pasti rata-rata nanti akan jadi leader. Nah, pada tahun 2023 setelah itu ada dari pimpinan kami, yaitu Pangdam 5 Brawijaya saat itu Bapak Maijen Ma'ruf Amin, membuat sebuah gebrakan, memberikan sebuah award atau yang disebut dulu Babinsa Awards, Brawijaya Awards, Babinsa Inspiratif. Nah, saat itu saya diajukan oleh satuan kami, yaitu Kodim, saya menjadi Babinsa pelopor di kepemudaan. Nah, disinilah saya memberikan sebuah apa yang saya kerjakan selama dalam di penugasan jadi Babinsa. Di saat saya diberikan itu, akhirnya saya alhamdulillah bisa juara 1 Babinsa Inspiratif di bidang kepemudaan. Saya juga terima kasih kepada TNI, kepada Bapak Pangdam saat itu Bapak Maijen Ma'ruf Amin yang mengapresiasi bagaimana kinerjanya Babinsa yang di bawah. Ini pun hadiah ini bukan hanya saya, tapi untuk semua pemuda, karena bagaimanapun juga api tidak akan bisa sampai ke situ tanpa ada dukungan semua. Nah, setelah kita menjalani di bidang perfilman itu, ini kuncinya, banyak-banyaklah punya teman. Apapun latar belakang teman, inilah yang kita akan menjadi sebuah berpengalaman yang luar biasa. Basic saya militer, tetapi saya bisa bergaul bersemuanya dengan semuanya, dengan teman-teman komunitas perfilman, komunitas musik, komunitas dari
apa namanya, budaya, dari teman-teman media, dari LSM, wah itu teman-teman semuanya. Jadi saya banyak belajar. Nah, akhirnya saya belajar menekuni di dunia acting. Nah, di dunia acting ini akhirnya saya menyadari bahwa saya punya potensi di bidang acting, dan entertain inilah yang akhirnya menjawab bahwa saya nanti ranahnya akan kemana di dalam perjalanan hidup ini. Jadi begini, di saat saya pensiun, saya ingin menikmati hidup. Menikmati hidup begini. Saya sudah 33 tahun itu diperintah oleh manusia. Jadi saya ingin fokus di perintah Allah. Ternyata Allah memberikan sebuah jalan. Saya tidak punya keinginan atau punya sebuah harapan saya mau ke dunia usaha di bidang kafe atau. Nah, setelah itu saya ada teman yang memberikan saran. Coba Pak Abu ini kan komunitasnya banyak, temannya banyak. Kenapa nggak bikin kafe atau? Oh iya ya, untuk tongkrongan kita bisa ngobrol, bisa sharing. Akhirnya ada sebuah kesempatan di salah satu kota Kediri, tempatnya di Pagura. Nah, ini ada sebuah lahan atau bekasnya sekolahan, dulunya tidak terawat. Ini sepi sekali. Akhirnya saya bisa menyewa dari Pagura, dan akhirnya saya mendirikan atau apa namanya, membuat ini kafe ini. Jadi kafe ini namanya Kopak Space. Jadi dulu itu kalau ngomong kita kopak, yuk kopak itu kopi pagi ya. Nah, akhirnya saya teringat dengan kopak-kopak, akhirnya saya namai itu, dan alhamdulillah sampai saat ini ya kita bisa memberikan apa ya, sebagian usaha ini untuk merekrut tenaga kerja, kita bisa membantu teman-teman semuanya, karena saya ini nggak akan apa namanya, saya tidak akan pernah lupa dengan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang dulunya ikut, yuk kita jalan yuk, ayo ngopi yuk, ayo kita ngobrol, saya nggak akan mikirkan tentang materi ini. Karena apa? Apapun bentuknya, kita berusaha apapun, jadi kita hanya bersandar semuanya hanya milik Allah. Jadi saya yakin bahwa semua yang kita kerjakan didasari dengan bismillah, dan kita dasari ini semua karena Allah. Insya Allah kita akan dilancarkan semuanya. Oh iya, jadi saat itu saya itu bikin nyari tempat ini muter. Saya dapat uang pensiun saya berapa mah? Sekitar 50 juta. Jadi uang pensiun saya itu 50 juta. Saat itu saya mau saya apakan ini uang ini, tak bisnis inilah perkopian ya di sini, karena di kota Kediri ini asik, kopi itu asik. Jadi kemanapun, dimanapun kita kalau sudah ngomong ngopi, inspirasi itu akan muncul di saat kita ngobrol. Jadi kalau kita orang-orang tua gitu, kita itu untuk berkomitmen di saat kita ngopi, dimanapun di warung, tolong letakkan HP. Kita memang di situ full kita ngomong, HP itu nomor sekian. Jangan sampai kita ngobrol, kita ngopi main HP. Nah, itulah yang saya tidak asik lah kalau begitu. Di saat itu saya mencari tempat di kota Kediri ini harga 1 tahun 40 juta, 50 juta. Waduh, nggak nutut ini untuk operasional begini. Nah, karena mungkin Allah memberikan jalan kepada saya bisa melihat sebuah potensi yang orang-orang banyak yang tidak tahu. Akhirnya saya masuklah di Pagura yang dulunya itu sepi, ya sepi. Ada kampung di belakang ini, beberapa kakak itu ngomong, Pak, kalau saya keluar di sini dulu sudah takut habis maghrib itu gelap. Akhirnya saya bisa mengontrak, dan disinilah saya mulai menyewa, dan akhirnya kita bangun itu saya tidak saya tidak kontrak di orang, tapi karena inspirasi saya dengan teman-teman itu, yuk kita bikin kopi yang temanya yang
begini. Di saat itu saya uang 50 juta itu kan juga bukan untuk bisnis saja, ada beberapa yang harus. Jadi saya DP dulu, setelah itu saya DP, saya harus berjalan dulu, renov ini dapat berjalan 1 bulan, ada hasil, saya bayarkan untuk ini sewanya. Alhamdulillah selama 3 bulan bisa terlunasi dan saya bisa renovasi kafe ya, seperti ini. Jadi inilah yang di banyak anak-anak muda yang asik melihat di sini, katanya kafenya itu adem dan asik tempatnya. Keluarga ngomong, ya uang segini nanti bisa nggak untuk ini? Ya pastilah, kita namanya dengan istri itu agak jalan-jalan. Yakin enggak ayah nanti bisnis dengan ini dengan hasil seperti ini? Karena kalau kita ngomong usaha di kafe itu, kalau kita ngomong tren itu nanti ya susah. Tetapi di saat saya yakin bahwa saya punya teman, saya punya komunitas, saya punya banyak teman lah istilahnya, apa salahnya kita harus coba aja lah dulu. Ya, nanti ya pasti istri pasti khawatir, nanti kalau nggak balik modal, uang pensiun habis, kita nggak ada. Nah itulah, jadi ada beberapa pertentangan dengan luar. Akhirnya kita beri pemahaman dari istri, cobalah kita usaha. Saya ingin kalau orang mengatakan slow living, hidup menikmati saat ini, pensiun gitu, kita sehat, kita bisa ini. Yuk, hanya saya pesan begini sama istri saya, di saat kita sudah ngobrol berdua, kita apapun bentuknya, tolong support suamimu. Di saat kamu ridho seorang suami untuk membuat sebuah usaha, insya Allah nanti semuanya ini akan berjalan. Istri saya langsung, ya udah ya, saya ridho dan saya siap mendampingi sampean untuk membuka usaha, akan saya support. Nah disitulah akhirnya sebuah kebahagiaan ini di dalam tubuh, di dalam hidup ini kan senang. Kalau sudah orang senang itu berpikirannya kan pasti positif. Kalau saya ngomong ini sebuah doa. Kalau kita berusaha dengan kekhawatiran yang mendalam, nah ini. Jadi saya punya sebuah trik. Hidup itu jangan terlalu berkhawatir, besok makan apa, besok anak saya jadi apa. Yang penting kita berusaha, dalam artian itu mensupport atau tanggung jawab kita itu sudah semampu kita. Effort kita sudah semuanya kita tuangkan, tapi di saat hasil akhir hanya milik Allah. Jadi kita tidak punya kekhawatiran. Nah di saat kita berpikiran seperti itu, Allah akan mendampingi kita di saat setiap kita berusaha di dunia. Nah saya juga pernah mengatakan dengan anak saya, dengan teman-teman, di saat kamu akan memulai apapun di dunia ini, bingung apa yang saya harus lakukan saat ini di dunia, karena kehidupan ini cukup keras. Saya cuma mengatakan gini, apa yang harus kamu lakukan, yaitu perbaikilah sholatmu dan pelajarilah dengan Al-Quran. Coba, biarpun sholat itu 1 hari 2, 3 ayat, coba mulai dikontinyukan. Di saat kita perbaiki sholat, kita aktif di dalam jamaah, itu Allah akan merangkul di rakaat mana kita nggak tahu. Nah, itulah yang saya alami. Akhirnya Allah memberikan sebuah jalan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan sebuah jawaban bahwa saya tidak akan pernah khawatir tentang hidup ini, karena hanya saya ingin memperbaiki sholat saya, ingin seperti itulah. Jadi dulu-dulunya waktu muda-muda saya itu banyak dosa, ya pokoknya saya minta ampun lah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomong usaha di kafe ini, kita ngomong hasil ya luar biasa. Kalau dibanding dengan, ya mohon maaf teman-teman yang di TNI, jadi mungkin tidak ada
seperempatnya dari gaji TNI. Kalau kita benar-benar ini usaha ini benar-benar ditekuni. Jadi mungkin omset saya sampai puluhan juta, pernah sampai hampir 100 juta, pernah itu omset saya itu bersih itu. Nah, oleh sebab itu saya pernah ingat kata-kata ibu saya, kamu dapat rezeki berapapun, jangan sampai lupakan orang-orang yang ada di bawahmu. Nah, yang bisa menstabilkan saat usahamu itu bisa lancar adalah sodakoh. Amalmu itulah yang akan menjaga apa yang kamu usahakan. Jadi saya beberapa pesan yang selama saya perjalanan ini, jangan pernah berhenti mempermudah urusan orang lain. Kita berusaha membantu orang lain yang berupa bukan materi saja, pikiran, tenaga, dan nanti kita akan dipermudahkan semuanya oleh Allah. Yakin kita berusaha, semua hasilnya adalah milik Allah. Terima kasih. Saya Abu Nur Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.